Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan yang berjudul permasalahan perusahaan terhadap karyawan. Anggotanya yaitu Rafli, Hanum, Holipah, dan Lira. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan masalah perusahaan. Konflik di dalam perusahaan menjadi salah satu masalah yang umum terjadi dalam bisnis, baik antar divisi ataupun perorangan satu divisi, hingga terjadi pada atasan dan bawahan. Masalah karyawan di tempat kerja ada beberapa yang terjadi, dan salah satunya terjadinya konflik, pekerjaan yang tidak sesuai, buruknya komunikasi internal perusahaan, ketidakpuasan. Nah, untuk materi selanjutnya itu saya akan mengambil salah satu contoh permasalahan perusahaan terhadap karyawan yaitu tentang PHK. Terutama yang saya ambil di sini adalah PHK pada saat pandemi COVID-19. Di mana pada saat pandemi COVID-19 ini, pemerintah Indonesia menerapkan sistem PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, di mana penerapan ini berdampak dengan adanya atau terjadinya kemerosotan ekonomi di Indonesia, termasuk kemerosotan ekonomi pada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, oleh karena itu, kemerosotan ekonomi ini menyebabkan para perusahaan ini mendapatkan sedikit keuntungan atau pemasukan, atau bahkan cenderung lebih besar pengeluaran dibanding pemasukan. Oleh karena itu, perusahaan melakukan PHK secara sepihak dengan tujuan agar mengurangi pengeluaran perusahaan berupa gaji. Namun, dari PHK ini, dampak bagi perusahaannya tentu saja ada ya. Yang pertama, instansi atau perusahaan tidak akan bisa melakukan pekerjaan secara efisien atau efektif seperti biasanya. Seperti ketika sebelum dilakukan PHK ini atau pemecatan karyawan secara sepihak, mereka mungkin bisa menyelesaikan pekerjaan dalam suatu perusahaan itu dalam waktu sekitar 1 atau 2 hari. Sedangkan ketika beberapa karyawan tidak ada, otomatis kan mereka bisa menyelesaikannya dengan sedikit lebih lama dari biasanya karena kurangnya sumber daya manusia atau karyawannya itu. Nah, yang selanjutnya itu adalah dampak PHK bagi karyawan. Yang pertama, kurangi penghasilan yang diterima oleh karyawan sehingga karyawan tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, karena karyawan gak kehilangan pekerjaannya, otomatis kan dia nggak punya penghasilan. Maka dari itu dia nggak punya nih gimana buat membiayai kehidupan sehari-hari seperti membeli makan ataupun membayar cicilan. Sepertinya misalkan kalau si karyawan ini masih dalam cicilan rumah gitu, otomatis kan dia harus membayar rumah, harus makan tiap hari yang digunakan oleh uang gitu, yang membeli gitu, harus beli. Nah, yang kedua itu adanya situasi yang tidak enak karena tidak adanya pekerjaan. Nah, mungkin bagi yang single atau belum menikah itu belum terlalu masalah ya. Tapi ini mungkin situasi di sini kita ambil contoh untuk mereka yang sudah menikah dan bahkan sudah punya anak atau punya tanggungan. Jadi ketika mereka kehilangan pekerjaan, otomatis juga mereka tidak bisa gitu menyanggupi tanggungan-tanggungan seperti pembiayaan sekolah. Otomatis kan nanti adanya pemberhentian sementara karena belum melunasi tunggakan sekolah gitu. Otomatis suasana di rumah juga menjadi semakin pusing karena tidak adanya penghasilan seperti itu. Ya baik,
Selanjutnya yaitu kesimpulan, semua permasalahan merupakan hal yang sering terjadi dalam suatu kegiatan apapun dan dimanapun, termasuk dalam sebuah perusahaan. Namun, ketika perusahaan itu mendapatkan suatu masalah, terutama masalah karyawan, tentunya perusahaan itu harus memikirkan solusinya bagaimana caranya dan solusinya yang terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Karena tanpa adanya karyawan atau sumber daya manusia, maka perusahaan itu tidak akan mendapatkan hasilnya dan tidak akan mendapatkan tujuannya. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.